Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Halo Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, kembali menyapa kita semua dimanapun berada. Kita percaya setiap hari yang boleh kita lalui adalah seizin Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, kita bangun pagi tadi, itu semua karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin merasa lesu, lemes, tidak semangat, atau apapun perasaan detik ini, ingatlah teman-teman, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perasaan itu jangan kita entertain melulu. Ya, kalau dipaksakan masalah jadi beres. Kalau enggak, gimana? Sudahlah, daripada kita lemas, stres, mending kita nyanyi, muji nyembah Tuhan bareng-bareng, biar hati kita semua kembali bersemangat, beriman untuk menerima janji Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Mazmur, serahkanlah segala hidupmu pada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Ada amin teman-teman semua? Yuk, mari semua kita katakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Sharing firman, mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami ada hari ini itu semua karena kasih-Mu. Kalau kami ada hari ini ya Tuhan, itu juga semua karena berkat kemurahan Bapa. Bapa, kami mau berkata bahwa Yesus Engkaulah sangat baik, teramat baik bagi hidup kami. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar sharing firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui sharing firman-Mu tadi Tuhan, kami beroleh semangat yang baru untuk kami senantiasa boleh hidup dengan iman ya Bapa. Berkati juga bibir hamba yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh dalam tangan Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bagikan berjudul Hiduplah dengan Iman. Tapi sebelum itu mari kita baca firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Terkadang banyak orang berbicara, hiduplah dengan iman. Tapi seringkali juga mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud dengan pernyataan, hiduplah dengan iman. Sesungguhnya, iman itu baru terlihat ketika kita berada dalam persoalan atau pergumulan. Bagaimana kita bisa memahami bahwa Allah adalah Jehovah Jireh atau Allah penyedia kalau kita tidak mengalami yang namanya kekurangan? Atau bagaimana kita bisa memahami Allah adalah Jehovah Rafah atau Allah penyembuh kalau kita tidak mengalami sebuah sakit penyakit? Hal ini saya sampaikan bukan dengan maksud bahwa kita menantang Tuhan untuk melakukan hal tersebut di dalam diri kita. Tapi apabila keadaan seperti itu tiba, saya mau katakan kepada teman-teman semua, ketika Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi, adalah karena Tuhan sedang mencari iman yang teruji, yang lebih berharga dari emas, perak, bahkan permata. Justru ketika kita dihimpit oleh tekananlah, disitulah kesempatan bagi kita untuk melatih iman kita. Apakah iman kita selama ini hanya sekedar kata-kata, atau iman yang benar-benar teruji? Untuk lebih memahami bagaimana hidup dengan iman, saya akan ajak kita semua untuk melihat hidup seorang Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Abraham menyandang gelar tersebut tentunya karena Tuhan telah melihat bahwa iman Abraham telah teruji dalam segala situasi maupun keadaan. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kalau Tuhan sudah berbicara dalam hidup kita, pastilah Tuhan juga akan memelihara kita. Oleh sebab itu, jalan aja teman-teman, terus maju, sebab iman itu perlu langkah kaki, bukan sekedar teori atau perasaan. Di sini Abraham berangkat tanpa ragu, sekalipun ia tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Hidup dengan iman, poin pertama adalah hiduplah dengan setia dan taat pada perintah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham, dia setia dan taat pada perintah Tuhan, sebab yang dia percaya adalah karakter Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhanlah yang menyediakan bagi kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Poin berikutnya, bagaimana hidup dengan iman. Dalam Ibrani 11 ayat 9 dikatakan, karena iman ia atau Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa setelah Abraham berangkat dan sampai di sana, dia tidak langsung mendapati tanah itu menjadi miliknya. Bahkan di saat tiba di sana, dia menjadi orang asing terlebih dahulu, beradaptasi dengan suasana saat itu. Menurut saya, apa yang dialami Abraham sangat relate dengan hidup kita. Seringkali ketika kita beriman akan sesuatu, apa yang kita imani itu tidak langsung serta-merta terjadi ketika itu juga. Ada faktor menunggu di dalamnya. Sekalipun itu harus menunggu, dalam hal ini Abraham tidak menjadi lemah, malah dia tetap dalam imannya setia menunggu janji Tuhan digenapi. Secara realita, Abraham tahu bahwa dia tidak melihat apa-apa, tetapi dia hidup dalam janji Tuhan, seolah-olah dia sudah menjadi pemilik dari tanah perjanjian itu. Iman itu tidak buta, tapi iman tidak percaya dengan keadaan di sekitar. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat 1 di awal tadi, bahwa iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap beriman. Jadi bagi kita yang hari-hari ini berdoa untuk menjadi orang sukses, hari ini bertindaklah seolah-olah Anda telah menjadi orang sukses. Sebagai contoh, Anda berdoa dan beriman suatu saat nanti ingin menjadi seorang dokter. Maka hari ini bertindaklah seolah-olah Anda seorang dokter. Persiapkan diri Anda untuk peduli dengan sakit penyakit yang berkembang saat ini. Atau apabila ada rekan saudara, bahkan Anda sendiri yang sakit, cobalah Anda mulai melihat dan mengamat-ngamati gejala dan obat-obatan apa saja yang dikonsumsi. Atau dengan kata lain, kalau Anda percaya doa Anda dijawab, maka hiduplah seolah-olah Anda sudah menerima jawaban doa itu. Poin kedua, bagaimana hidup dengan iman adalah hiduplah sesuai dengan jawaban doa Anda. Poin terakhir,
hidup dengan iman, mari kita baca terlebih dahulu Ibrani 11 ayat 10. Dikatakan, sebab ia atau Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Iman yang teruji adalah iman yang berhasil melewati ujian waktu. Hari-hari ini banyak dari kita yang tidak berhasil melihat janji Tuhan karena kita seringkali terlalu cepat atau buru-buru quit dari yang namanya pertandingan iman. Ibaratkan ketika kita mendaki sebuah gunung, maka dari jauh puncak gunung itu akan terlihat. Tetapi ketika kita sudah berjalan mendaki gunung tersebut, maka puncak gunung itu semakin tidak terlihat lagi. Bukan karena kita menjauh dari puncak tersebut, tetapi karena kita sebenarnya sudah berada di kaki gunung tersebut. Seperti itulah ilustrasi beriman kepada Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang berkata, hari-hari ini kok sepertinya saya sudah semakin jauh dari janji Tuhan. 2 bulan berlalu, 2 tahun berlalu, kok tidak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Secara realita, memang kita tidak melihat apa-apa. Tetapi di dalam rencana Tuhan, di dalam dunia janji Tuhan, mungkin kita semua sudah berada dalam kaki janji itu. Sedikit waktu lagi, atau tunggu beberapa saat lagi, atau mungkin berapa tahun lagi, kalau memang itu harus kita lakukan, dan lakukanlah dengan tekun. Bukankah dikatakan dalam Roma 5 ayat 4-5 bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi poin ketiga bagaimana hidup dengan iman adalah hidup dengan tekun, menanti-nantikan janji Tuhan. Semua kita tidak tahu berapa lama kita harus menunggu. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, kalau Tuhan sudah berkata, pasti terjadi. Dari sharing firman hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk tetap hidup dengan iman. Mari kita belajar dari Bapak Abraham. Bagaimana caranya? Yang pertama, hidup dengan iman, yaitu hiduplah dengan setia dan taat perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata di dalam hidup kita, maka teruslah kerjakan, sebab iman itu membutuhkan action. Mulailah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Apa perintah Tuhan dalam hidup kita hari ini, dan lakukanlah dengan setia. Tidak perlu teman-teman ragu, sebab Tuhan adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan yang menyuruh, pastilah Tuhan akan menyertai. Yang kedua, cara hidup dengan iman adalah hiduplah sesuai dengan jawaban doa kita. Apa yang hari ini kita doakan dan imani, maka hidupilah seolah-olah kita telah menerima jawaban dari doa kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, hidup dengan iman adalah hidup dengan tekun menanti-nantikan janji Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada penantian yang sia-sia. Kalau Tuhan izinkan kita menantikan dalam waktu yang lama, maka curigalah secara positif kepada Tuhan bahwa Ia sedang merendah sesuatu yang besar dalam hidup kita, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah didengar oleh telinga kita, atau bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Semua itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekian sharing firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup perjumpaan hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami semakin mengerti Tuhan apa yang dimaksud dengan hiduplah dengan iman Bapa. Terlebih Bapa, biarlah kami senantiasa beroleh setia dan taat kepada firman-Mu Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, di dalam setiap daripada perintah Tuhan pasti mengandung janji yang indah. Kami terus berdoa Tuhan Yesus menopang untuk teman-teman kami mungkin yang hari ini sedang dalam sakit penyakit Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan. Bagi teman-teman kami yang mungkin hari ini juga mengalami beban berat dan dalam pergumulan apapun pergumulan mereka, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi mereka kelegaan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama angkat tangan untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.